Perbuatan Justinus Tanaem alias Tinus 42, memperkosa dan membunuh 2 gadis di Kabupaten Kupang mendapat kecaman dari berbagai pihak. Untuk itu, Kapolda NTT sudah memerintahkan agar tersangka diproses dengan hukuman maksimal atau hukuman mati. Sejumlah pihak mengusulkan hukuman mati bagi Tinus, tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai sopir itu. Kapolda NTT Irjen Pol Derlotaria Latif, SH, MH mendukung keinginan masyarakat tersebut. Namun prosesnya tetap dijalankan sesuai hukum. Dilansir dari diktara.com, Senin tanggal 31 Mei tahun 2021, Kapolda NTT menyebutkan kalau pengungkapan kasus tersebut karena kecepatan anggota dalam melakukan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan handphone. Selain itu juga pelacakan oleh tim cyber pada grup Facebook korban dan tersangka serta penemuan data-data di jejak digital tersangka Tinus. Ini yang saya sebut scientific investigation atau investigasi ilmiah, tandas Jenderal Polisi Bintang 2 ini. Kapolda menilai kalau tersangka adalah pelaku yang tidak punya lagi rasa kemanusiaan. Karena bila korban menolak atau melawan langsung dibunuh, ujar Kapolda NTT. Kapolda memerintahkan agar tersangka diproses dengan hukuman maksimal. Saya sudah perintahkan untuk proses tersangka, dengan penerapan pasal yang berlapis dan ancaman hukuman yang paling tinggi, tambah Kapolda NTT. Alasannya, perilaku tersangka sudah seperti predator pembunuh wanita dan sangat membahayakan untuk lingkungan masyarakat. Tinus dijerat dengan pasal berlapis yakni 338 KUHP, pasal 340 KUHP dan pasal 351 KUHP. Kapolres Kupang, AKBP Aldinan RJH Manurung menegaskan, seluruh unsur dalam pasal 340 terkait hukuman mati bagi Tinus sudah terpenuhi. Tersangka sejak awal sudah merencanakan membunuh korban yang menolak berhubungan badan sehingga selalu membawa pisau kemanapun pergi, ujar Kapolres Kupang. Tersangka pun dikategorikan sebagai predator karena aksinya dilakukan berulang kali dengan korban gadis remaja. Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu yang ditandatangani Presiden Jokowi mengatur pemberatan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual dengan ancaman hukuman kebiri dengan bahan kimia hingga hukuman mati. Saya ingin beri catatan mengenai pemberatan pidana, yaitu berupa ditambah sepertiga dari ancaman pidana, dipidana mati, seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik, ujar kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2016. Perpu ini bakal memberi ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya yang akan dijatuhkan ke pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Melalui Perpu ini, Jokowi berharap ada efek jera yang dirasakan pelaku yang nantinya dapat menekan angka kejahatan seksual terhadap anak. Apalagi Jokowi menyebut kejahatan seksual terhadap anak masuk kategori kejahatan luar biasa. Karena kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak, kejahatan yang rusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta kejahatan yang ganggu rasa keamanan, kenyamanan, ketentraman masyarakat. Kejahatan luar biasa butuh penanganan yang luar biasa pula, ucapnya.